Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Febriani dari kelas Perbankan Syariah A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli di Indonesia. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli ASI di Indonesia. Tinjauan tentang jual beli. 1. Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab al-bai'u artinya menjual, mengganti atau menukar. Al-bai'u at-tijarah al-mubadalah juga memiliki makna mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Kata al-bai'u juga dapat digunakan untuk lawan katanya, yakni asyara'u yang memiliki arti beli. Dengan demikian, kata al-bai'u berarti juga jual dan sekaligus juga berarti kata beli. Jual beli merupakan salah satu bidang perekonomian yang dihalalkan untuk mendapatkan harta atau milik bagi orang yang berhajat atau berkehendak atas sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Jual beli adalah akad muawadah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Dasar hukum jual beli. Yang pertama, Al-Quran. Pada dasarnya, hukum seluruh transaksi jual beli adalah mubah, selama terjadi atas dasar kerelaan pembeli dan penjual. Jual beli merupakan kebutuhan doriri dalam kehidupan manusia. Artinya, manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, Al-Hadis. Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya orang, apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli. Yang pertama, orang yang berakad, sigot. Yang kedua, ada barang yang dibeli. Yang ketiga, ada nilai tukar pengganti barang. Namun, lebih ditegaskan lagi bahwa rukun jual beli terdapat 3, yaitu adanya akad, ijab dan qabul, orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli, mu'akad alaih, objek akad. Syarat jual beli. Secara umum, dalam jual beli terdapat 3 macam syarat, yakni yang pertama, syarat terjadinya akad, yang kedua, syarat sahnya akad, yang ketiga, syarat terlaksananya akad. Macam-macam jual beli. Menurut mazhab Malikiyah, jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu 1. Ditinjau dari segi berwujud dan tidaknya barang yang diperjualbelikan, yaitu A. Jual beli benda kelihatan adalah jual beli yang barangnya dapat dilihat, diraba, dibuktikan, dan disaksikan. B. Jual beli goib atau tidak terlihat adalah jual beli yang barangnya tidak dapat dilihat dan diraba. Yang kedua, dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan dibagi menjadi 4 macam, yaitu A. Bai muqayyadah, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang atau barter, atau pertukaran antara barang dengan barang seperti menjual hewan dengan gandum. B. Bai syaf, yaitu jual beli antara al-thaman atau alat pembayaran dengan setaman lainnya, contohnya emas dengan emas, perak dengan perak. C. Bai al-mutlak, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan uang secara mutlak, contoh dirham, dolar atau rupiah. D. Bai salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi barang diserahkan kemudian. 3. Ditinjau dari segi standarisasi harga, yaitu yang pertama, jual beli musawamah atau tawar-menawar, yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya,
jual beli muzayyadah atau lelang, yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para penawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli harga semula. Selanjutnya, jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya, jual beli muwada'ah atau diskon, yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui untuk penjualan barang atau aktiva yang dinilai bukunya sudah sangat rendah. Yang terakhir, jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian. Tinjauan tentang air susu ibu atau ASI. Yang pertama, pengertian air susu ibu atau ASI. Air susu ibu atau ASI merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi karena mempunyai semua kebutuhan energi dan nutrisi yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. ASI memiliki kandungan. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa bayi menerima berbagai kekebalan tubuh terhadap berbagai infeksi dari cairan, kolesterol, dan melalui ASI. Dalam ASI sendiri mengandung semua zat yang diperlukan bayi, antara lain protein, lemak laktosa atau gula susu, vitamin, zat besi, air, garam, kalsium, dan fosfat. Dalam pengertian lain, ASI merupakan makanan dan berfungsi juga sebagai minuman yang paling tepat, menguntungkan dan menyehatkan bayi. ASI atau air susu ibu merupakan susu yang diproduksi oleh tubuh manusia sebagai konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum sanggup mencerna makanan padat. ASI dirancang secara khusus untuk spesies manusia dan diproduksi secara ilmiah dari tubuh manusia juga, sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan manusia. ASI mempunyai nutrisi yang jika disatukan di antara komponen yang satu dengan yang lainnya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi bayi yang meminumnya. Manfaat air susu ibu atau ASI. Manfaat air susu ibu atau ASI bagi bayi. Mengenai manfaat ASI bagi bayi selalu bertambah setiap hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi diberi ASI secara khusus terlindung dari serangan penyakit sistem pernafasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat karena ASI memberikan perlindungan langsung melawan penyakit. ASI juga memberikan perlindungan terhadap penyakit dengan menyediakan tempat yang ramah lingkungan bagi bakteri, baik yang biasa disebut flora normal. Bakteri baik ini bertugas menghambat perkembangan bakteri, virus, maupun parasit yang bersifat jahat. ASI juga telah dibuktikan memiliki unsur-unsur yang dapat membentuk sistem kekebalan melawan penyakit-penyakit menular. Menurut William, setidaknya ada 100 bahan penyusun utama dalam ASI yang tidak dapat ditemukan dalam formula. Tidak ada satupun bayi yang menjadi alergi karena minum ASI. Pada saat menyusui, terjadi peristiwa menyedot atau menghisap air susu dari puting. Dengan cara ini, pertumbuhan rahang bayi juga menjadi lebih baik. Kerja keras rahang dan mulut akan membantu pembentukan gigi. Tinjauan hukum Islam. Menurut Imam Hanafi, salah satu syarat sah benda-benda yang diperjualbelikan yaitu suci dan dapat dimanfaatkan berdasarkan syarat. Pada dasarnya, ASI termasuk benda suci. Namun, Imam Hanafi berpendapat bahwa menjual ASI itu tidak diperbolehkan dengan alasan hukum asal dari ASI itu adalah haram karena dia disamakan dengan daging manusia. Daging manusia tidak boleh dimakan dan tidak boleh menjual. Menurut pandangan Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, sebagian mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam jual beli ASI diperbolehkan karena ASI suci, dapat dimanfaatkan dan diminum. Perempuan boleh memeras susunya dan menyimpannya ke dalam wadah, kemudian memberikan kepada orang yang disusuinya. Ini bentuk hibah
atau pemindahan kepemilikan darinya untuk bayi itu. Semua yang dimiliki akan dipindahkan kepada pemiliknya dan boleh diperjualbelikan. Menurut pandangan Imam Syafi'i. Menurut Syafi'i, bahwa secara umum jual beli itu dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu suci, dapat bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserah terimakan, dan barangnya dapat diketahui. Untuk itu, menurut Syafi'iyah, bahwa kebolehan jual beli air susu itu karena sifatnya suci dan bermanfaat bagi bayi. Menurut pandangan Imam Hambali. Menurut Imam Hambaliyah, bahwa jual beli ASI dilarang karena ASI bukan termasuk harta benda sehingga tidak diperbolehkan mengambil manfaat dalam ASI. ASI hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak memperoleh gizi dengan cara lain. Selain itu, juga karena ASI tidak diperjualbelikan di pasar karena dianggap bukan bagian dari harta benda. Persamaan dan perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab tentang jual beli air susu ibu atau ASI. Persamaan pendapat di kalangan imam mazhab. Dapat kita ketahui bahwa persamaan dari kedua pendapat tersebut bahwa dalam menetapkan hukum jual beli ASI keduanya berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan apabila tidak terdapat dalam nas pada kedua sumber tersebut, maka mereka menetapkan hukum melalui qiyas dalam menetapkan hukum jual beli ASI dengan memperhatikan ilat yang sama antara keduanya. Sehingga dalam permasalahan jual beli ASI menimbulkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun tetap berdasarkan kepada kedua sumber hukum tersebut. Dalam hal ini, Imam Hanafi menggunakan kias pada hukum yang tidak ada dasarnya dalam nas. Beliau mengkiaskan ASI dengan daging manusia, dan ASI juga tidak dianggap barang yang berharga. Dia sama seperti bangkai, yang menjadi gizi hanya ketika darurat saja, dan bukanlah suatu harta yang diperbolehkan menjualnya. Begitu pula dengan Imam Maliki. Beliau juga menggunakan kias bahwa ASI sama pula dengan air susu hewan, yaitu kambing atau sapi. Pada dasarnya, ASI halal diminum dan halal pula hasil penjualnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan antara Imam Hanafi dan Imam Maliki. Mereka menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum yang berkenaan dengan jual beli ASI. Perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab tentang jual beli ASI. Dalam perbedaan ini terdapat pada syarat sah benda yang diperjualbelikan. Menurut Imam Hanafi, syarat sah benda yang diperjualbelikan adalah suci. Sedangkan menurut Imam Maliki, di sini dapat diketahui bahwa barang yang dapat dimanfaatkan dan dapat dipindah tangankan. Demikian dapat diketahui bahwa pendapat Imam Hanafi tentang jual beli ASI adalah tidak diperbolehkan. Meskipun ASI dapat diminum oleh bayi dan ASI juga tidak dianggap barang yang berharga. Dia seperti bangkai yang menjadi gizi hanya ketika darurat saja dan bukanlah suatu barang yang diperbolehkan menjualnya. Demikian juga menurut Imam Hanabilah, bahwa jual beli ASI tidak diperbolehkan sebab ASI bukan termasuk harta yang diperjualbelikan di pasar. Sedangkan menurut Imam Malik, jual beli ASI diperbolehkan sebab menurutnya ASI suci, bermanfaat dan dapat diminum oleh bayi. Bahkan menurutnya bahwa sesuatu yang tidak haram memakannya, maka tidak haram pula harganya atau uang hasil penjualnya. Atas dasar air susu boleh diminum, maka uang hasil penjualannya pun tidak haram. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.